lagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Sejarah Bahasa Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke materi, kita kenalan dulu nih sama anggota kelompoknya. Kelompok 1 ini memiliki 6 anggota. Yang pertama, Nurani Faistifarian, saya sendiri. Yang kedua, Ruri Yuliani Fauzia. Yang ketiga, Fatia Rosyida Wijaya. Yang keempat, Putri Puspitasari. Yang kelima, Desiana Retno Rizky Pratiwi, dan yang terakhir Asli Rahma Karolin. Nah, gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita ke materi yang pertama. Silakan. Sejarah bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia yaitu dari bahasa Melayu. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia yang dipakai saat ini didasarkan pada bahasa Melayu Riau, yang telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Krida Laksana menjelaskan bahwa kelahiran bahasa Indonesia tidak terpisah dari kebangkitan nasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Dalam isi Sumpah Pemuda yang ketiga, berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1982, itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van Obusen. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Peristiwa penting terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia adalah yang pertama, lahirnya ejaan resmi bahasa Melayu yang ditulis oleh C.H. A. Van Opusjen pada tahun 1901. Yang kedua, pada tanggal 25 Juni 1918 atas desakan Volksraad atau Dewan Perwakilan, Ratu Belanda menyetujui penggunaan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda. Lalu pada tahun 1933 didirikan suatu perkumpulan bernama Pujangga Baru dan terbitlah majalah Pujangga Baru oleh Perkumpulan Pujangga Muda yang kemudian menaikkan kedudukan bahasa Indonesia. Lalu pada tahun 1972 bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan yang kemudian disebut dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1972.
untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi telah diadakan 10 kali kongres. Yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 1 November 1954. Yang ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Yang keempat diselenggarakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983. Yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Yang keenam dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober sampai 2 November 1993. Yang ketujuh dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta yakni pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Yang kedelapan dilaksanakan di Jakarta yakni pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2008. Yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta pada 28 sampai 31 Oktober 2013. C. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. 5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga. 6. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan. Jadi dapat disimpulkan sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan di Asia Tenggara. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia.